Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam Natal selalu mengundang kita untuk berhenti sejenak dari arus perjalanan hidup yang begitu cepat, dari kesibukan yang kadang membuat kita lupa menoleh ke dalam diri kita sendiri. Ketika cahaya lilin dinyalakan, lagu-lagu Natal bergema, dan suasana hening memenuhi ruang-ruang ibadah, hati kita digerakkan untuk bertanya kembali, apa sebenarnya yang kita rayakan pada malam yang kudus ini? Apakah hanya tradisi, suasana hangat keluarga dan jemaat, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang berbicara tentang kepenuhan janji Allah? Malam ini kita tidak sekadar mengenang peristiwa bersejarah 2000 tahun yang lalu, kita sedang menyaksikan kembali bagaimana Allah bekerja diam-diam, perlahan, tetapi pasti menggenapi apa yang telah dinubuatkan berabad-abad sebelumnya. Kelahiran Yesus bukan kejadian tiba-tiba, saudara. Ia adalah buah dari rencana Allah yang tidak pernah gagal. Ketika kita merenungkan teks Lukas 2 ayat 1 sampai 7 dan Mika pasal 5 ayat 1, kita diingatkan bahwa setiap janji Tuhan memiliki waktunya. Dan waktu itu ketika tiba, tidak ada kuasa dunia yang dapat menghalanginya. Karena itu saudara, mari kita memasuki inti perenungan malam ini dengan membuka hati kita untuk melihat bagaimana kedua teks ini menyatakan bahwa kelahiran Yesus bukan sekadar peristiwa, tetapi bukti nyata bahwa nubuat Allah benar-benar telah genap. Pertama, Allah bekerja melalui sejarah manusia. Lukas 2 ayat 1 sampai 3. Lukas menegaskan bahwa kelahiran Yesus terjadi di tengah konteks peristiwa politik besar. Sensus yang diperintahkan Kaisar Agustus, penguasa terbesar pada masa itu. Perintah imperium yang tampaknya hanya urusan administrasi, ternyata menjadi alat Tuhan menggerakkan Yusuf dan Maria menuju ke Bethlehem. Di sini saudara, kita melihat satu kebenaran mendasar bahwa Allah tidak bisa dibatasi oleh keputusan manusia. Bahkan keputusan yang tidak spiritual sekalipun, ketika Kaisar Agustus menjalankan kebijakannya, ia tidak sadar bahwa dirinya sedang menjadi bagian dari skenario ilahi. Allah mengatur sejarah dan dia dapat memakai struktur dunia, memakai politik maupun keadaan yang tanpa kebetulan untuk menggenapi janjinya. Saudara, seringkali kita pun merasa hidup kita dikendalikan oleh keputusan besar yang jauh di atas kita. Apa itu? Perubahan ekonomi misalnya, kebijakan pemerintah, tantangan global, keadaan keluarga, atau situasi yang tidak kita pilih. Namun Natal mengingatkan kita bahwa Allah tetap Tuhan atas sejarah. Apa yang tampaknya kacau bagi kita tidak pernah kacau bagi Tuhan. Dalam setiap dinamika dunia, Allah akan tetap menuntun kita dan kita menemukan kisah keselamatan. Yang kedua, nubuat yang genap di tempat yang tidak terduga. Mika 5 ayat 1. Nabi Mika menubuatkan bahwa di Bethlehem Efrata akan lahir seorang pemimpin yang akan menggembalakan Israel dalam kekuatan dan kendali langsung dari Tuhan. Bethlehem adalah kota kecil, tidak terpandang, dan tidak memiliki reputasi besar. Tetapi justru dari kota kecil itulah Mesias datang. Ketika Lukas menuliskan bahwa
Yesus lahir di Bethlehem, ia sebenarnya sedang menyatakan janji itu telah genap. Namun yang juga perlu kita renungkan adalah karakter tempat yang dipilih Tuhan. Kecil, sepi, tidak penting secara duniawi. Allah rupanya sengaja menghindari pusat kekuasaan, menghindari popularitas dan kebesaran manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali kita menilai diri kita kurang berharga, merasa tidak cukup penting, atau merasa tempat kita terlalu sederhana untuk dipakai Allah. Tetapi Natal meneguhkan bahwa Allah justru senang memakai hal-hal yang dipandang rendah untuk menghadirkan kemuliaannya. Ketika kita membiarkan diri terbuka baginya, Allah dapat melahirkan karya besar melalui kehidupan yang sederhana sekalipun. Yang ketiga, Saudara, kepenuhan janji terkandung dalam kesederhanaan. Lukas 2 ayat 4-7. Yesus lahir bukan di istana, bukan di rumah orang terhormat, tetapi di sebuah palungan. Yusuf dan Maria tidak mendapat tempat di rumah penginapan. Sang raja, segala raja, masuk ke dunia dalam kesunyian yang nyaris tidak diperhatikan. Saudara, refleksi yang perlu kita renungkan malam ini adalah apakah kita masih mampu melihat kemuliaan Allah yang hadir dalam kesederhanaan? Manusia cenderung mencari tanda yang spektakuler, tetapi Allah sering bekerja secara halus, lembut, dan tidak mencolok. Kita mungkin berkata bahwa kita menantikan jawaban doa, menunggu pertolongan, menunggu kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Namun mungkin jawabannya datang bukan dalam bentuk yang besar yang kita bayangkan, Saudara, melainkan dalam palungan atau dalam perjumpaan kecil, dalam kesempatan sederhana, dalam kesadaran yang lahir di keheningan hati kita. Lalu yang keempat, Saudara, adalah genapnya nubuat menumbuhkan pengharapan. Jika Allah menggenapi janji terbesarnya, yaitu mengirim Sang Mesias, maka bukankah ia juga setia menggenapi setiap janjinya bagi kita? Natal adalah bukti bahwa Allah tidak pernah mengingkari firman-Nya. Janji keselamatan, pemeliharaan, penghiburan, pemulihan, dan damai sejahtera bukanlah kata-kata kosong, Saudara. Namun penggenapan itu sering datang pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Maria dan Yusuf harus menempuh perjalanan panjang. Bangsa Israel menanti berabad-abad, tetapi pada saat yang tepat lahirlah Sang Juru Selamat. Saudara, ketika kita merasa Tuhan lambat, malam Natal ini mengajak kita melihat bahwa Allah tidak terlambat. Ia datang pada saat yang paling tepat. Ia bekerja dalam diam, tetapi ia tidak berhenti bekerja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu malam ini kita berdiri di hadapan misteri Natal. Allah yang setia pada janjinya, Allah yang hadir dalam sejarah, Allah yang memilih kesederhanaan untuk mengungkapkan kemuliaannya, dan Allah yang menggenapi nubuat kelahirannya. Kiranya refleksi ini menolong kita melihat bahwa Natal bukan hanya perayaan, tetapi penegasan bahwa janji Allah selalu genap. Jika kelahiran Yesus telah menggenapi nubuat besar keselamatan, maka apapun yang kita bawa dalam hati kita malam ini, seperti harapan, pergumulan doa yang belum terjawab, percayalah Allah setia dan Dia akan menggenapi firman-Nya dalam hidup kita masing-masing. Selamat merayakan Natal.
kiranya damai Kristus, sang janji yang telah menjadi nyata itu memenuhi hati dan hidup kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.